Saudaraku yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang kelima. Hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab ikhlas. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas, dari Abi Yazid, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ma'an menceritakan, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Ayahku Yazid itu mengeluarkan dinar-dinar beliau untuk disedekahkan. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Beliau menitipkan kepada seseorang agar orang itu membagi-bagikan sedekah beliau di masjid. Fajitu, Ma'an bilang, aku datangi itu orang. Fa'akhadtuha, lalu aku ambil sedekah tersebut, dinar-dinar tersebut, sebagian tentu saja. Fa'ataituhu biha, lalu setelah aku ambil bagianku, aku datengin ayahku. Fa'ataituhu biha, dan aku bawa tuh sedekah itu, ketemu sama ayahnya. Siapa nama ayahnya? Yazid. Faqal, begitu ayahnya Yazid melihat sang anak Ma'an itu menghampirinya sambil membawa sedekah yang beliau bagi-bagikan melalui orang lain, beliau kaget. Si ayah nih kaget, loh, kok anakku ngambil juga? Wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, bukan engkau yang aku niatkan, wahai anakku. Bukan engkau yang ingin aku tuju, wahai anakku. Kenapa ngambil juga? Bukan engkau. Ini sedekah bukan buat engkau. Dan bukan karena Pak Yazid ini pelit, bukan. Mungkin ada banyak pertimbangan. Mungkin anaknya disediakan yang lain atau apalah. Intinya niatnya bukan buat anaknya. Jadi jangan berpikir, masa kasih orang lain, anaknya sendiri nggak dapet. Oh, belum tentu. Ada banyak kemungkinan positif. Kata Bro, bisa jadi untuk mendidik anaknya. Fakhasamtuhu, tapi Ma'an merasa dirinya berhak dan nggak terima dengan argumentasi ayahnya. Tapi tetap santun, tetap baik. Jadi dua-duanya sama-sama merasa benar nih. Yang satu, saya kan niatkan bukan buat engkau, wahai anakku. Enggak, saya juga berhak, wahai ayah. Fakhasamtuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ma'an membawa masalah ini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Nabi SAW memecahkan masalah ini. Hadirin yang Allah muliakan, datanglah mereka ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Wah Yazid, bapaknya nih, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Tenang aja, engkau dapat yang engkau niatkan. Kau niatkan apa? Sedekah, kasih yang fakir miskin atau dana sebagainya, engkau dapat. Udah tenang. Walaupun salah alamat, engkau tidak mengalamatkan ke anakmu, anakmu ambil, salah alamat, engkau dapat. Lalu untuk Ma'an, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan engkau boleh mengambil atau engkau berhak terhadap apa yang engkau ambil, wahai Ma'an, karena engkau mustahik juga, berhak untuk uang tersebut. Jadi karena Ma'an sesuai spek yang diinginkan pada saat seseorang bersedekah. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pelajaran pertama, hadis ini memberikan faedah atau pelajaran bagi kita untuk semangat berinfak dan bersedekah. Lihat bagaimana Pak Yazid, bapaknya atau ayahnya Ma'an, menyiapkan dinar-dinar dia tersebut untuk disedekahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khaira wa a'dhama ajra." Dan apapun yang kalian berikan untuk diri kalian dari kebaikan-kebaikan, kalian akan lihat itu di sisi Allah
bahkan itu yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa sedekah, infak, uang yang kalian berikan itu li anfusikum, untuk diri kalian. Dan kalian akan temukan itu di sisi Allah. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan kalau kalian sayang sama uang kalian, simpennya di sisi Allah. Itu poinnya. Berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian dapatkan uang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terbaik, huwa khaira wa a'zama ajra. Dan paling besar ganjarannya, paling agung ganjarannya. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ini bukan untuk orang kaya aja, bukan. Buat kita semua. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim? Man istata'a minkum an yastatira minan nar. Barang siapa di antara kalian yang mampu membentengi dirinya dari neraka, walau bisyiqqi tamrah falyaf'al, walaupun hanya dengan secuil korma, bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari neraka. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, ada pelajaran menarik yang bisa kita petik, yaitu pentingnya menjadikan Allah dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan di dalam setiap masalah dan dalam setiap kasus. Ketika terjadi deadlock, sama-sama merasa dirinya benar, udah kita angkat ke Rasulullah SAW. Fakhasamtuhu ila Rasulullah SAW. Maka aku angkat masalah ini ke Rasulullah SAW. Dan menariknya, bapaknya nggak marah. Kenapa? Karena dua-duanya ikhlas, niat baik, cari kebenaran. Beda sama kita emang. Nah ini yang harus kita latih. Sekarang Nabi nggak ada, kembalikan ke sunnah Nabi SAW. Yang tahu sunnah Nabi siapa? Ulama, para ahli ilmu, guru-guru kita yang berusaha menjelaskan sesuai dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan tentang profil Imam Nawawi, berusaha mengikuti sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Terlepas tidak ada yang perfect dan sempurna. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Allah bersumpah dengan dirinya, subhanallah. Fala wa rabbika, bersumpah dengan dirinya. Allah sering bersumpah di Al-Quran, tapi mayoritasnya bersumpah dengan makhluknya. Wal asri, demi waktu. Wasyamsi, demi matahari. Wal laili, demi malam hari. Wal fajri, demi waktu fajar. Tapi untuk ayat ini, fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka nggak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau pemutus masalah-masalah mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Selesai? Enggak. Lalu mereka tidak mendapatkan diri dan hati mereka haraja, berat, ketika mendapatkan keputusan yang mungkin nggak sesuai dengan keinginannya. Mimma qadait, mereka tidak mendapatkan hati mereka berat dari keputusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan totalitas. Itu baru orang beriman. Jadi mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus, lalu mereka tidak menemukan kesesakan hati saat engkau putuskan, dan mereka terima secara totalitas. An-Nisa 65. Suami istri datang ke ustadz, di depan ustadznya bilang, ini ayatnya begini pak, ini ayatnya begini bu. Jadi yang benar nih istri bapak, diam aja, karena ayatnya jelas, hadisnya jelas. Yang benar nih anak bapak, diam aja. Begitu pulang baru ngomel, iya
Aku tahu hadisnya, tapi kan, nah itu tapi kan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, dan tidak ada rasa berat dan sesak di dalam hati ketika mendapatkan keputusan itu. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan totalitas. Ada iya. Itu baru orang beriman. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64? Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul itu diutus bukan hanya untuk didengarkan. Allah tuh mengutus rasul agar rasul itu ditaati. Makanya slogannya orang-orang beriman dalam surat An-Nur ayat 51 adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau udah Allah dan Rasul yang bilang dengar, taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Yang kalau dikasih ayat, dikasih hadis, sami'na wa ata'na. Saudaraku, salah mah biasa. Semua kita salah, pasti. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Pasti banyak melakukan kesalahan. Gak ada orang maksum. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat. Yang kembali kepada Allah. Yang terima ketika dikasih masukan. Yang terima ketika dikasih saran. Yang gak ragu kalau mencari kebenaran. Itu poinnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya niat, betapa pentingnya keikhlasan. Para ulama menjelaskan, dan ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar adalah pensyarah Sahih Bukhari. Innaka nawaita anta tasaddaqa biha ala man yahtaju ilaiha wa ibnuka yahtaju ilaiha. Atau kita fil hadits annal mutasaddiq ajra ma nawahu sawa sadafal mustahiq aula. Dari hadits ini kata Ibnu Hajar, bagi yang bersedekah dia mendapatkan pahala yang dia niatkan, terlepas apakah tepat kepada mustahik, orang yang berhak, atau ternyata tidak tepat setelah berusaha. Ini penting. Yazid, ayahnya, meniatkan ini untuk pihak lain. Diambil sama anaknya. Ini bukan sesuai dengan niatnya ayahnya Yazid. Tapi kata Nabi, laka ma nawaita ya Yazid, engkau mendapatkan pahala amalan yang engkau niatkan, wahai Yazid. Misalnya kita buat penggalangan dana, kumpulkan baju-baju kita atau apa yang bisa kita sumbangkan ke sebuah daerah yang kena bencana, dibawa dengan mobil pick up atau truk. Di tengah jalan mobilnya kecelakaan, masuk jurang. Alhamdulillah sopirnya selamat, tapi semuanya hancur, nggak sampai. Yang terjadi nggak sesuai dengan yang kita niatkan. Kita niatkan tuh baju itu dipakai sama para korban bencana, maka kita dapat niatnya tersebut. Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan contoh yang lain. Law kana al-insanu indahu zakah, apabila seseorang dan dia memberikan zakatnya kepada seseorang, yadhunnu annahu min ahli zakah, dia pikir orang ini termasuk yang berhak dapat zakat. Fatabayyana annahu ghani. Ternyata setelah dia kasih harta zakat tersebut, tersingkaplah ini orang kaya, mampu. Walaysa min ahli zakah, dan bukan termasuk orang yang berhak dapat zakat. Fa inna zakatahu tujzi, maka zakatnya sah. Wa takunu maqbulatan tabra'u biha dhimmah, dan zakatnya diterima, dan kewajiban bayar zakat pada tahun tersebut misalnya gugur, atau pada saat zakat fitri misalnya gugur.
li'annahu nawa an yu'tiyaha man huwa ahlun laha, karena dia sudah niatkan dia mau kasih ke orang yang berhak. Tapi qadarullah setelah berusaha, ini bottom line-nya sekali lagi, setelah berusaha, bukan ngasal ya, berusaha, fa idza nawa falahu niyatuhu. Setelah berusaha ternyata nggak tepat, salah alamat, maka dia sudah berniat dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bolehnya seseorang bersedekah untuk anaknya. Karena Nabi mengatakan, walaka ma'akhadha ya ma'an. Engkau boleh gunakan apa yang engkau ambil wahai ma'an. Enggak, kamu boleh ambil. Kalau seseorang nggak boleh bersedekah untuk anaknya sendiri, harus dibalikin. Oh nggak boleh, kamu balikin. Nah tapi karena ma'an kondisinya berhak mendapatkannya, Nabi bilang boleh. Dan diantara dalilnya juga, kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya namanya Zainab. Zainab ini ingin bersedekah dengan sebagian hartanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini suami bilang nih, faqala laha zawjuha ana wa waladuki ahaqqu man tasaddaqta alaih. Bilang ke istrinya, istriku, aku dan anakmu lebih berhak kamu kasih daripada kasih orang. Kasih suamimu sama anakmu aja gitu. Karena Abdullah bin Mas'ud itu fakir. Apa jawab Zainab? Lah, nggak boleh, nggak mau gitu loh. Masa iya sih aku bisa kasih kamu? Enggak. Tapi nggak sampai titik sampai di sini. Hatta as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, istri yang punya niat ikhlas dan sudah terbina dengan ilmu. Enggak. Sampai aku tanya Nabi SAW. Jadi ternyata enggaknya koma. Sampai aku tanya kepada Nabi SAW. Nanya sama Nabi, lihat, angkat masalah ke Rasul, angkat masalah ke dalil, angkat masalah ke ilmu, angkat masalah ke Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Angkat aja. Ya. Apa kata Nabi? Shadaqa Ibnu Mas'ud. Suamimu Ibnu Mas'ud itu benar. Zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anakmu itu yang paling berhak menjadi pihak yang engkau sedekahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi para ulama, kata Syekh Utsaimin, memberikan syarat kalau kita ingin mensedekahi anak kita. Kata beliau, bisyart alla yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaih. Dengan syarat sedekah yang kita berikan bukan dijadikan alasan untuk tidak menunaikan kewajiban kita terhadap anak tersebut. Apa kewajiban kita? Menafkahi dia. Menafkahi dia. Jadi udah kita kasih sedekah, kita kasih zakat biar dia nggak minta nafkah dari kita sebagai orang tuanya. Itu nggak boleh. Beda kotak. Nafkah, sedekah atau zakat. Maksudnya apa? Contohnya gini, kita udah kasih nafkah. Lalu anak kita ada kejadian, akhirnya dia punya utang dan seterusnya. Maka ayahnya memberikan pelajaran yang terakhir. Pelajaran ini penting juga. Ulama menjelaskan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kemampuan mengurai masalah dan memutuskan persoalan. Lihat bagaimana cara Nabi SAW mengurai masalah. Win-win solution. Sangat jitu dan jenius. Walaupun tentu saja ketika ini dibawa ke kotak Nabi SAW, Nabi memutuskan dengan wahyu. Tapi ini pelajaran buat kita semua. Bagaimana kita harus berusaha menyelesaikan masalah dengan sebijak-bijaknya. Lihat Nabi SAW. Sang ayah Yazid dapat pahala. Laka ma nawaita Yazid. Engkau dapat pahala yang engkau niatkan Yazid. Tenang aja, nggak usah khawatir. Ma'an, engkau boleh ambil yang engkau, atau engkau boleh konsumsi, engkau boleh makan, engkau boleh gunakan apa yang engkau ambil tadi. Selesai. Aman, senang. Nggak ada yang ngedumel. Salah satunya adalah di samping keikhlasan mereka, keputusan Nabi SAW itu jitu dan bijak. Dan ini kata para ulama memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya kita punya kemampuan seperti itu.
mengurai masalah, mengurai masalah dengan tepat, khususnya ketika kita menjadi suami, khususnya ketika kita menjadi ayah, khususnya ketika kita menjadi pihak yang bertanggung jawab di perusahaan, di usaha, di lembaga, di organisasi. Kita decision maker. Kita harus punya kebijaksanaan. Dan kata para ulama kita, kunci bagaimana memiliki kemampuan seperti Rasulullah SAW itu paling tidak ada 3 syarat besar. Ada 3 kriteria besar. Yang pertama, iman. Harus punya iman. Harus punya iman. Karena iman itu yang membuat dia takut kepada Allah. Merasa diawasi. Merasa diawasi. Dan iman itu cahaya. Akan kasih taufik kepada dia. Akan memberikan dia intuisi yang kuat. Furqan. Furqan. Kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Furqan itu penting. Intuisi itu penting. Dalam sebuah riwayat, tapi riwayat ini tidak valid dan tidak sah dari Nabi SAW, ittaqi firasatal mu'min, hati-hati dengan firasatnya seorang mukmin. Secara validitas tidak, tapi maknanya benar kata para ulama. Di antaranya adalah, kenapa benar? Karena didukung oleh dalil-dalil yang berbicara tentang furqan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Pembeda antara hak dan batil. Intuisi, ada feeling, firasat dan kuat. Allah akan jaga. Namanya orang beriman, Allah jaga. Kenapa? Karena dia takut sama Allah. Dia berusaha benar. Jadi iman. Yang kedua, ilmu. Jelas ilmu. Kalau nggak punya ilmu, percuma. Imannya kuat, tapi nggak punya ilmu. Gimana dia memutuskan? Harus punya ilmu. Yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Harus punya ilmu. Itu kalau ilmu berpadu dengan ilmu luar biasa. Harus punya ilmu. Ini pelajaran buat kita. Khususnya sekali decision maker. Harus ngaji, harus belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu ilmu-ilmu teknis atau duniawi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kenapa Nabi begitu luar biasa memutuskan masalah ini? Karena beliau punya ilmunya. Beliau punya wahyunya. Cukup yang ketiga, kata para ulama, az-zaka wal fitnah. Wal fitnah. Kecerdasan dan kecerdikan. Cerdas itu penting. Kecerdikan itu penting. Kalau 3 hal ini, dan kecerdikan bisa terasah dari pengalaman, bakat dan seterusnya. Jadi cerdik dia tahu. Kalau 3 ini berkumpul, Masya Allah. Dan itulah Nabi SAW. Nabi punya iman, Nabi punya ilmu, dan Nabi punya kecerdasan dan kecerdikan. Punya ilmu dan punya kecerdasan, tapi nggak punya iman, kita dimainin sama dia. Kita dibodoh-bodohin. Tinggal dibolak-balik aja. Dimainin kata-kata, oh iya ternyata salah. Punya iman, cerdas, tapi nggak punya ilmu, salah juga. Dia nggak tahu memutusnya pakai apa. Ternyata bertentangan dengan ayat. Ternyata bertentangan dengan hadis. Ada iman, ada ilmu, tapi nggak cerdas. Dia tidak bisa merangkai. Dalam bahasa ilmu usul fikih, tidak bisa tahqiqul manat, menerapkan sebuah kaidah dalam kehidupan real. Menerapkan sebuah teori Al-Quran dan Sunnah ke dalam kehidupan keseharian. Dia nggak bisa. Kenapa? Nggak ada kecerdasan. Dan begitu dicoba salah. Harusnya di kotak A, ditaruh kotak B. Padahal ayatnya benar, tapi salah nih mas. Dan itu yang dimiliki oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kasus ini. Punya iman, punya ilmu, dan cerdas. Dua-duanya tenang. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan, karena
Hadis ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.